Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Karena gua melihat Simone Inzaghi punya cara berpikir dan filosofi permainan yang kurang lebih sama dengan Ancelotti. Ancelotti pernah bilang begini, teman-teman. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat. Hari ini gue mau cerewetin Serie A teman-teman, karena seluruh partai semifinal di kompetisi Eropa sudah berlangsung ya. Dan Serie A menempatkan dua wakilnya di partai final. Ya, walaupun di Liga Champions tidak ada wakil sama sekali dari klub Serie A, terhitung sudah sejak perempat final ya, tim Serie A gugur semua di Liga Champions. Akan tetapi untungnya saja di Europa League Serie A punya satu wakil ya, yaitu Atalanta yang akan menghadapi Leverkusen di partai final. Tentu saja gue akan dukung Atalanta. Di pertandingan tadi malam, leg kedua semifinal, Atalanta mencukur Kondok Bia Korea 3-0 di kandang sendiri. Total agregat Atalanta di semifinal Europa League teman-teman, mereka menang 4-1. Gila banget nih, Atalanta sangat on fire di Eropa. Akan tetapi sayangnya keperkasaan Atalanta tidak diikuti oleh Roma. Padahal Roma sempat unggul 2-0 ya atas Leverkusen, tetapi justru disamakan di menit-menit akhir menjadi 2-2. Ya, kita semua tahulah Leverkusen memang lagi luar biasa, gokil banget di musim ini. Tetapi gue melihat Atalanta punya amunisi yang cukup lah untuk membuat kejutan. Semoga Atalanta bisa juara Europa League ya. Akan sangat menyenangkan bagi gue pribadi kalau bisa melihat Gasperini berhasil juara di Eropa bersama Atalanta dan menjadi satu-satunya tim, menjadi tim pertama yang mengalahkan Leverkusen di musim ini. Wah, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa dan mengharumkan nama Liga Italia Serie A. Lalu kemudian kita beralih ke kompetisi Conference League teman-teman. Serie A ada satu wakil dan wakilnya sama seperti musim lalu, ada Fiorentina. Kali ini mereka berhasil menyingkirkan klub Brugge ya di semifinal. Wah, ini semifinalnya si Fiorentina sangat amat menarik. Di leg pertama ketika bermain di kandangnya Brugge, skor 1-1 teman-teman. Nah, di leg kedua ya, di pekan ini, Fiorentina yang bermain di kandang sendiri mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Di menit 60, pemain Brugge kena kartu merah. Situasi ini bukannya dimanfaatkan dengan baik oleh Fiorentina yang saat itu sudah unggul 2-1, bermain di kandang sendiri dan pemain Brugge kena kartu merah. Ini malah 2 menit kemudian Brugge justru mampu mencetak gol dan menyamakan kedudukan, sehingga jalannya pertandingan menjadi sangat amat menegangkan. Tetapi untungnya di injury time ya, di menit 91, penyerang Fiorentina Enzola mampu mencetak gol kemenangan. Di partai final nanti Fiorentina akan menghadapi Olympiakos, padahal sebelumnya banyak yang menjagokan Aston Villa. Aston Villa ini di Premier League lagi bagus banget, tetapi di luar dugaan justru mereka tidak mampu melewati Olympiakos. Dengan keberhasilan masuk ke final Conference League, menurut gue ini sangat melegakan bagi Fiorentina, mengingat mereka sangat carut-marut di Liga ya, tidak sebaik di musim lalu. Lalu kemudian di Coppa Italia mereka juga baru saja tersingkir di semifinal. Padahal sebetulnya Fiorentina tinggal satu langkah lagi mengulangi kesuksesan di musim lalu, mampu mencapai partai final Coppa Italia dan Conference League. Akan tetapi sayangnya di partai semifinal Coppa Italia, Fiorentina harus gugur di semifinal ya, kalah dari tim yang mampu mencapai final Europa League, yaitu Atalanta. Berarti di musim ini Atalanta berpeluang mendapatkan 2 gelar nih, yaitu Coppa Italia dan Europa League. Ya, semoga untuk Fiorentina di tahun ini bisa juara Conference League. Nah, ini menarik ya teman-teman. Untuk kompetisi Eropa di musim ini, Italia tetap memiliki 3 wakil di 3 partai final ya. Ini sekaligus mengulangi kesuksesan di musim lalu. Kalau di musim lalu kan ada Inter di final Liga Champions, lalu ada Roma di Europa League dan Fiorentina di Conference League. Nah, di musim ini Italia tetap punya 3 wakil ya. Di final Liga Champions ada pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti. Lalu di Europa League ada Gasperini. Lalu kemudian di Conference League ada pelatih Fiorentina, Italiano. Ini berarti lagi dan lagi di 3 final kompetisi Eropa selalu ada aroma Italia di sana. Ya, semoga untuk yang kali ini 3 perwakilan Italia itu semuanya juara ya. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong soal pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti. Teman-teman tahu nggak sih kalau Ancelotti itu waktu kecil dia adalah penggemar berat Inter. Bahkan ketika dia mau merintis karir sebagai pemain, dia sempat trial tuh di Inter, tetapi sayangnya gagal. Nah, lalu nasib justru berkata lain ya teman-teman. Ancelotti yang menggemari Inter sempat ditolak Inter, justru tumbuh besar menjadi bintang sepak bola Italia, baik sebagai pemain maupun pelatih, khususnya sebagai pelatih. Dan bahkan Carlo Ancelotti pernah berucap bahwa dia tidak akan pernah mau melatih Inter karena punya masa lalu sebagai pelatih Milan.
Ya sudahlah, mau gimana lagi, tetap respect sih atas pencapaian Carlo Ancelotti. Dan entah kenapa ya teman-teman, gua kok optimis pelatih kita Simone Inzaghi akan mengikuti jejak Ancelotti ya, akan menjadi pelatih yang sukses. Ya semoga suksesnya bersama Inter sih. Karena gue melihat Simone Inzaghi punya cara berpikir dan filosofi permainan yang kurang lebih sama dengan Ancelotti. Ancelotti pernah bilang begini teman-teman, kesalahan yang dilakukan oleh pelatih generasi baru adalah mereka terlalu banyak melakukan instruksi kepada pemain dalam permainan di lapangan. Ini akan menghilangkan kreativitas, menunjukkan kepada pemain saat posisi tanpa bola adalah satu hal. Di sana Anda memang harus memberikan banyak informasi, karena bila seorang pemain sedang berdiri tanpa bola, maka yang ada hanyalah konsentrasi, pengorbanan, dan permainan kolektif. Sehingga wajar bila Anda memberikan instruksi. Namun bila pemain sedang menguasai bola, itu semua tergantung kreativitas sang pemain. Jika Vinicius atau Rodrigo merasa lebih nyaman bermain di sayap ketika tim sedang menguasai bola, saya tidak akan menyuruh mereka untuk tetap berada di dalam, karena itu akan menghilangkan interpretasi individu dalam diri mereka. Saya tidak akan melakukannya karena saya tidak ingin menghilangkan kreativitas semua orang. Nah, cara berpikir yang seperti ini nih yang membuat gue menyamakan Inzaghi dengan Carlo Ancelotti ya. Kita semua tahu lah, Inzaghi juga sangat memberikan keleluasaan bagi para pemain. Gimana ceritanya Di Marco, wingback kiri bisa ada di sisi kanan, kemudian Bastoni dan Pavard keduanya ada di kotak penalti lawan secara bersamaan. Dan satu lagi, kemiripan Inzaghi dengan Ancelotti, keduanya sangat dekat dengan pemain ya, sangat humble dan low profile lah. Mereka sangat membaur dengan para pemain. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian berikutnya, untuk cerewetin Serie A hari ini, gue mau nyerewetin calon penghuni baru Liga Italia Serie A musim depan ya. Yang pertama adalah Parma, yang sudah memastikan diri akan kembali di Serie A musim depan. Wah, sungguh menyenangkan ngelihat jersey kuning itu kembali di Serie A ya. Jersey yang sangat ikonik. Dan yang perlu diingat teman-teman, Bastoni dan Di Marco sebelum Scudetto bersama Inter, keduanya pernah kita sekolahkan di Parma ya. Lalu Adriano juga pernah sekolah di Parma. Nah, kemudian teman-teman ada satu tim Serie B lagi yang gua tunggu-tunggu untuk bisa memastikan diri promosi ke Serie A, yaitu adalah Como teman-teman. Di hari Sabtu nanti mereka akan melakoni partai terakhirnya di musim ini ya, giornata terakhir. Mereka akan melawan Sinzeta, tim peringkat 10. Como saat ini berada di peringkat 2 dan terpaut hanya 2 poin saja dari tim peringkat 3 Venezia. Nah, jarak antara peringkat 2 dan peringkat 3, Como dan Venezia inilah yang sangat amat krusial, cuma berjarak 2 poin saja. Sehingga Como kalau mau aman ya harus menang lah di partai terakhir. Karena hanya tim peringkat 1 dan tim peringkat 2 sajalah yang langsung lolos ke Serie A. Sedangkan untuk tim yang ada di bawahnya harus melalui babak playoff dulu ya, yaitu tim peringkat 3 sampai dengan tim peringkat 7. Dan itu pun hanya memperebutkan satu tempat saja. Jujur teman-teman, gue sih sangat berharap Como bisa promosi di Serie A ya, sehingga kita punya satu tim di Serie A yang kental nuansa Indonesia, pemiliknya Indonesia, lalu kemudian jersinya Como itu kan keren juga ya teman-teman. Itu yang ngedesain juga orang Indonesia, anaknya Prabowo. Nah, ini kan berarti 3 tim Serie B yang akan promosi ke Serie A musim depan. Yang udah pasti pertama adalah Parma, kedua Como, yang ketiga teman-teman berharap siapa nih? Apakah Venezia yang ada pemain Indonesianya atau justru Sampdoria? Sampdoria cukup banyak nih penggemarnya di Indonesia. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.